Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah Zanubah Husna dengan NIM 200005029 dari kelas 4 APGSD Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai sifat-sifat cahaya. Berikut lembar kerjanya. Nah, di sini saya melaksanakan lembar kerja mahasiswa itu tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2022. Kemudian pada pukul 9 sampai dengan setengah 11 WIB. Nah, tujuan dari lembar kerja mahasiswa mengenai sifat cahaya ini, satu, membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. Dua, menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Kemudian juga ada alat dan bahan dalam mempraktikkan sifat cahaya dalam peristiwa sehari-hari. Yang pertama yaitu senter, berfungsi sebagai sumber cahaya dengan jumlah 1. Kemudian ada cermin datar, berfungsi sebagai tempat untuk saat kita bercermin dan sebagai bahan untuk diuji, berjumlah 1. Gelas bening berfungsi sebagai tempat untuk menaruh air, berjumlah 1. Kemudian ada ballpoint yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air dan sebagai bahan uji yang berjumlah 1. Kemudian ada air yang berfungsi untuk meletakkan ballpoint dan sebagai bahan untuk membuat cahaya pembiasan berjumlah yaitu bisa secukupnya saja. Kemudian ada kaset atau CD bekas yang berfungsi untuk sebagai bahan untuk diuji dan untuk sifat cahaya yang dapat diuraikan berjumlah 1. Nah, ini prosedur-prosedur kerjanya. Nah, kita langsung saja berikut video mempraktekkan sifat-sifat cahaya dalam peristiwa sehari-hari. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Ketika lampu senter dinyalakan ke depan pada ruangan yang gelap, maka cahayanya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan atau tidak bengkok cahayanya. Kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika senter diarahkan ke cermin datar, maka cahaya dan cermin dapat dipantulkan. Ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ketika saya mengarahkan lampu senter ke gelas bening, maka dapat dilihat bahwa gelas bening tersebut dapat menembus benda bening. Keempat yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Ada sebuah gelas yang berisikan air dan sebuah ballpoint. Ketika ballpoint saya masukkan ke dalam gelas yang berisikan air, maka ballpoint tersebut akan terlihat patah atau bengkok. Hal ini disebut dengan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Dan yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Ketika saya arahkan CD atau kaset bekas langsung ke arah sinar matahari, maka dapat dilihat CD tersebut memiliki warna pelangi, yaitu Magiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Tadi dalam mempraktekkan mengenai sifat-sifat cahaya, ada hasil pengamatan dalam sifat cahaya. Yang pertama yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini saya menggunakan sebuah senter dan kertas HVS yang sudah saya bolongi. Ini cahaya yang dihasilkan oleh lampu senter yang menerangi ruangan yang gelap akan merambat lurus. Nah, manfaatnya itu untuk memberikan penerangan pada ruangan yang gelap. Kemudian, cahaya dapat dipantulkan, yaitu di sini ada cermin dan sebuah senter. Nah, senter akan terpantul apabila diarahkan ke cermin datar. Bermanfaat untuk bercermin atau saat kita bercermin. Kemudian yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Di sini ada sebuah gelas bening, senter, dan juga alat untuk apakah nanti bisa
menembus benda bening atau tidak. Nah, ini nanti cahaya lampu senter jika diarahkan ke gelas benda bening, maka akan tembus pandang atau tembus benda bening. Nah, manfaatnya bisa digunakan untuk menerangi suatu ruangan tanpa menggunakan listrik. Kemudian yang keempat yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Di sini ada sebuah gelas yang berisikan air. Kemudian jika kita masukkan pulpen ke dalam gelas berisikan air tersebut, maka pulpen tersebut akan terlihat patah atau bengkok. Hal ini digunakan untuk pembuatan kolam renang. Jika kita melihat dasar kolam renang, maka akan terlihat dangkal. Dan yang terakhir yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Di sini saya menggunakan kaset atau CD bekas. Jika langsung diarahkan ke sinar matahari, akan terlihat beberapa warna pelangi. Manfaatnya yaitu digunakan untuk pembentukan pelangi. Nah, kemudian kita memasuki diskusi. Yang pertama yaitu pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Nah, kalau menurut saya yaitu kaca spion menggunakan cermin cembung karena cermin cembung memiliki sifat berupa maya, tegak, dan diperkecil. Dengan begitu, semua objek benda yang terpantul saat kita berkendara dapat tertangkap masuk. Jadi, tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung kaca spion. Dua, yaitu pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Nah, pembiasan cahaya dengan contoh seperti di atas, yaitu melalui media yang berbeda. Pensil terlihat seolah dibelokkan atau dipatahkan ketika memasuki air karena perbedaan molekul antara udara dan air. Cahaya bergerak menuju molekul yang lebih padat, yaitu dari udara ke air, sehingga terjadi pembiasan cahaya yang membuat pensil terlihat bengkok atau patah. Nah, yang ketiga yaitu Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin rias tersebut adalah bayangan bersifat maya, tegak, dan sama besar. Cermin yang digunakan Randi yaitu cermin datar, cermin yang bayangannya tidak dapat ditangkap layar atau bayangan maya, dan berbentuk bidang datar. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. 4, yaitu Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Nah, sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi yaitu karena proses pembiasan. Pelangi terjadi apabila ketika cahaya matahari terkena hujan dan mengalami pembiasan. Saat pembiasan, cahaya matahari dibelokkan, berpindah tempat ke arah lain dari perjalanan satu medium ke medium yang lain atau udara ke air. Cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna lainnya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi, yaitu Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Terakhir yaitu nomor 5, kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa sekolah dasar.
Nah, menurut saya, sifat cahaya yang menimbulkan miskonsepsi pada siswa sekolah dasar yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat dibiaskan, yaitu siswa beranggapan bahwa ballpoint yang dicelupkan ke air dalam gelas terlihat patah atau bengkok karena dekat dengan permukaan. Hal ini terjadi karena kerapatan medium yang berbeda. Sedangkan sifat cahaya dapat diuraikan, yaitu siswa beranggapan bahwa warna pelangi hanya dihasilkan karena adanya hujan atau jika ada hujan. Padahal warna-warna pelangi bisa berbentuk menggunakan alat dan bahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan kaset atau CD bekas yang langsung diarahkan ke sinar matahari. Kemudian ada menggunakan prisma atau alat optik, dan lain sebagainya. Nah, itu dapat membentuk warna-warna pelangi. Dengan demikian, sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan dan dapat diuraikan yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada siswa sekolah dasar. Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa dari lembar kerja mahasiswa, sifat cahaya yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki sifat-sifat yang beragam, yaitu satu, merambat lurus. Dengan contoh menyantari pada ruangan yang gelap, maka cahaya dari senter itu dapat merambat lurus, tidak bengkok. Kemudian, kedua, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Dengan contoh saat kita sedang bercermin dengan menggunakan cermin datar. Ketiga, yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Dengan contoh cahaya yang dihasilkan dari senter yang diarahkan ke gelas bening, maka akan menembus gelas tersebut. Keempat, yaitu dibiaskan. Dengan contoh, meletakkan ballpoint ke dalam gelas yang berisikan air, maka ballpoint tersebut akan terlihat bengkok atau patah. Dan yang terakhir, 5, yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Dengan contoh, yaitu bisa menggunakan kaset atau CD bekas yang langsung diarahkan ke sinar matahari. Dengan begitu, akan terbentuk pelangi dengan warna-warna yang indah, Mejiku Hibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sehingga contoh dari sifat-sifat cahaya tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.